Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang membahas tentang sistem dukun analisis. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Januara Simbolon. Dan saya Tiara Minan Jartian. Saya Sabrilia Paramita. Saya Rahmani. Saya Putri Melita. Saya Didi dari Malaysia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Andina Sertian dengan NIM 213211525. Di sini saya akan menjelaskan tentang dukun analisis. Dukun analisis juga merupakan metode analisis yang dicetuskan oleh Dupont Corporation. Nah, pengembangan metode dukun analisis ini dilaksanakan pada tahun 1920 oleh perusahaan tersebut. Dukun analis juga dinilai berguna untuk menghindari kesimpulan yang menyesatkan dalam hal analisis keuntungan perusahaan. Selanjutnya, pentingnya melakukan sistem DuPont. Dalam sebuah perusahaan pasti penting untuk melakukan analisis DuPont. Terlebih bagi manajer keuangan, karena untuk mengetahui faktor mana yang paling kuat pengaruhnya antara profit margin dan total aset over terhadap ROA. Selain itu, dengan menggunakan analisis ini, pengendalian beban dapat diukur dan efisiensi perputaran aset sebagai akibat turun naiknya penjualan dapat diukur juga. Terima kasih. Nama saya Sabrilia Paramita Sirait dengan NIM 2131514. Saya ingin menjelaskan tentang perbedaan analisis 2 point dan analisis ROE sederhana. Pada rumus analisis 2 point lebih komprehensif daripada pengembalian sederhana yang ada pada formula ekuitas, sebab rumus tersebut memberikan wawasan mengenai penanda kinerja individu yang mendorong ROE dalam perusahaan. Sementara itu, rumus ROE sederhana menunjukkan apa rasio perusahaan, berbeda dengan analisis 2 point yang menunjukkan seberapa besar dampak setiap komponen individu terhadap ROE yang ada di perusahaan. Dengan hal tersebut, maka membuat keputusan keuangan dapat mengidentifikasi kekuatan dan bidang peluang perusahaan. Dapat juga membuat keputusan mengenai bagian mana yang harus melakukan penyesuaian untuk meningkatkan ROI bisnis. Penggunaan model 2 point bagi investor yaitu membantu mereka dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik berdasarkan perbandingan rinci mengenai kekuatan dan bidang peluang untuk rasio ROI perusahaan yang serupa. Penting untuk melakukan perbandingan perusahaan dengan pesaingnya dalam industri yang sama, karena setiap industri memiliki rata-rata yang bervariasi untuk masing-masing komponen. Perhitungan 2 point analisis mempunyai satu dasar indikator yang fundamental, yaitu return on equity atau ROE. Pada indikator ROE sendiri ada 3 indikator keuangan yang mempengaruhinya. Indikator-indikator tersebut adalah efisiensi operasi, efisiensi penggunaan aset, dan leverage keuangan. Efisiensi operasi diwakili oleh margin laba bersih atau laba bersih dibagi dengan total penjualan atau pendapatan. Efisiensi penggunaan aset diukur dengan rasio perputaran aset, sedangkan leverage diukur dengan penggandaan ekuitas. Jika digambarkan 3 komponen utama ROE seperti kurang lebihnya di samping ini. Sebagaimana DuPont analisis berhubungan erat dengan ROE, maka DuPont analisis juga berhubungan erat dengan 3 komponen utama pada ROE. Indikator-indikator tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Kreditor dan investor mengubah rasio ini untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dapat mengubah penjualan menjadi laba bersih. Investor juga ingin memastikan laba cukup tinggi untuk membagikan dividen, sementara kreditor ingin memastikan perusahaan memiliki cukup laba untuk membayar kembali pinjamannya. Dengan kata lain, pihak-pihak luar ingin tahu efisiensi dari suatu perusahaan. Kenalkan, saya Putri Melita dengan NIM 21321500019. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang total aset turnover. Rasio perputaran aset adalah rasio efisiensi yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan rata-rata total aset. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan beberapa efisiensi suatu perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio perputaran total aset menghitung penjualan bersih sebagai persentase aset untuk menunjukkan berapa banyak penjualan
yang dihasilkan di setiap aset perusahaan. Misalnya rasio 0,5 berarti bahwa setiap 1 rupiah aset menghasilkan 0, rupiah penjualan. Terus ada financial leverage, rasio leverage keuangan yang umumnya disebut rasio ekuitas atau utang adalah rasio yang mengukur nilai ekuitas dalam suatu perusahaan dengan menganalisis gambar utangnya secara keseluruhan. Rasio ini digunakan untuk membandingkan utang atau ekuitas dengan aset serta saham yang beredar untuk mengukur nilai sebenarnya dari ekuitas dalam bisnis. Rasio leverage keuangan berguna untuk mengukur beban utang perusahaan secara keseluruhan dan membandingkannya dengan aset atau ekuitas. Rasio ini menunjukkan beberapa banyak aset perusahaan milik pemegang saham daripada kreditor. Ketika pemegang saham memiliki sebagian aset, perusahaan dikatakan memiliki leverage rendah. Ketika kreditor memiliki mayoritas aset, perusahaan dianggap sebagai memiliki leverage tinggi. Semua pengukuran ini penting bagi investor untuk memahami seberapa berisiko struktur modal suatu perusahaan dan jika perlu berinvestasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janual Laparulian Simbolon dengan NIM 2132150048. Sejatinya dupon analisis memang didasarkan pada perhitungan ROE, di mana perhitungan ROE itu dirumuskan sebagai ROE sama dengan profit margin dikali total asset turnover dikali financial leverage. Untuk lebih rincinya, rumus ROE ditulis sebagai ROE sama dengan net income per net sales dikali net sales per average total asset dikali total asset per total equity. Sebenarnya nilai ROE dapat dirumuskan sebagai ROE sama dengan laba bersih per ekuitas pemegang saham. Kemudian ada contoh analisis dari ROE, di mana seorang investor telah mengamati dua perusahaan, yaitu Superco dan Gerd Inc. Investor tersebut ingin mengetahui mana di antara kedua perusahaan tersebut yang memiliki peluang lebih baik untuk investor tersebut menanamkan modal. Investor tersebut memilih dupon analisis untuk melihat nilai ROE dari kedua perusahaan. Nilai ROE tersebut kemudian digunakan untuk dasar analisis sebagai investor. Kemudian ada tabelnya itu, yaitu di mana net income dan revenue itu dibagikan sehingga menghasilkan profit margin. Untuk aset turnovernya itu didapat dari revenue dibagi aset. Untuk financial leverage-nya itu aset dibagi total equity sehingga mendapatkan hasil dari ROE. Untuk mencapai hasil ROE itu di mana profit margin dikali total asset turnover dikali financial leverage kemudian dikali 100. Kemudian para investor bisa mengambil keputusan seperti yang terlihat pada tabel, di mana super company itu meningkatkan margin laba dengan meningkatkan laba bersih dan mengurangi total asetnya. Perubahan super company meningkatkan margin keuntungan dan perputaran aset. Investor juga dapat menarik kesimpulan bahwa super company juga mengurangi sebagian utangnya karena rata-rata ekuitasnya itu tetap sama. Perkenalkan, nama saya Didi dari Malaysia, NIM 2132150024. Ya, di sini saya coba menjelaskan pada perusahaan yang kedua itu perusahaan Gerd Inc. Investor itu dapat melihat bahwa seluruh perubahan return of equity disebabkan oleh peningkatan leverage keuangan. Ini berarti perusahaan Gerd Inc. ini meminjam lebih banyak uang yang mengurangi ekuitas rata-rata. Sementara itu, pinjaman tambahan dinilai tidak mengubah laba bersih perusahaan, pendapatan atau margin laba, di mana hal ini menandakan bahwa leverage tidak menambah nilai real bagi perusahaan. Jadi intinya analisis dupon ini dapat digunakan seorang manajer untuk mengambil kebijakan dalam mengelola perusahaannya agar operasi lebih efisien. Itulah definisi lengkap mengenai dupon analisis seperti yang telah disampaikan dari beberapa teman saya. Penggunaan dupon analisis sangat efektif karena dapat melihat perkembangan dari indikator penyumbang laba dari perusahaan. A few moments later. Makasih.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi